Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Setianingsih, calon guru penggerak dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya dari SD Negeri 2 Tanjung Anom. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu mengenai coaching. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak Rina? Biasanya Mbak Rina wajahnya itu sumringah, ceria. Kok saya lihat hari ini Mbak Rina itu agak lesu. Apa belum sarapan? Gini Mbak ini, Iya. saya kan ada sedikit masalah lah. Masalah sih bukan apa ya. Saya punya kendala. Iya. Saya kan ini mau ada panggilan PPG. Iya. Terus aku belum bisa IT. Kalau hanya ngetik biasa sih bisa. Cuman kalau yang macam-macamnya belum bisa gitu. Iya. Jadi Mbak Arina ini kesini punya kendala. Jadi Mbak Arina itu kurang percaya diri ya dalam melakukan atau menjalani PPG nantinya ya. Karena saya belum mahir lah tentang IT. Ya. Apa masalahnya hanya IT aja Mbak? Ya, sebenarnya kalau masalahnya ya nggak cuma itu aja Mbak, banyak masalah. PPG kan waktunya kan harus full ya, kita kan katanya jadi harus full di depan laptop. Terus sedangkan saya waktunya gimana ya, anak saya masih kecil-kecil. Terus saya itu juga belum bisa juga ya namanya ibu-ibu lah Mbak, kalau sendiri gimana? Nah, Mbak Arina saya dengar dulu juga pernah ya dapat panggilan PPG, tapi belum diambil juga ya. Nah ini berarti kesempatan kedua Mbak Arina. Di sini kan berarti Mbak Arina itu punya apa ya? Punya skill. Nah, Mbak Arina itu punya skill sebenarnya apa ya? Apanya Mbak Arina itu pengetahuannya itu kan bagus ya Mbak ya. Buktinya lulus ya kan, jarang kan bisa lulus ya, jarang Ya, bisa lulus. juga Kan? mungkin rezeki lah, kebetulan mungkin juga. Mbak Arina harus percaya diri. Nah, Ya, coba selama ini nih. nggak percaya dirinya ya Nah, itu. coba Mbak Arina lihat nih. Waktu Mbak Arina nih kalau semuanya Mbak Arina lulus, ya lulus PPG. Nah, kira-kira keuntungannya apa? Nah, coba ya. Apa kalau semuanya Mbak Arina nggak ngikutin PPG, ruginya Mbak Arina apa? Nah, coba. Ya, kalau ikut PPG kan kita tambah ilmu, tambah teman, tambah penghasilan. Ya. Kalau nggak ikut ya apa nggak. Sebenarnya kalau nggak ikut juga saya juga mikir rugi karena sekarang kan harus punya sertifikasi itu terus sedangkan teman-teman udah berpunya saya belum gitu. Terus saya mohon bantuan Mbak Eni lah, kalau bisa Mbak Eni minta waktunya biar bisa ngajarin saya. Iya Mbak, kalau semuanya masalah IT kan coba Mbak Arina lihat ya, saya ya mungkin ya sedikit bisa lah ya. Kemudian kita punya operator tuh Mbak Presti tuh, IT-nya kan luar biasa, apalagi dari jurusannya komputer. Mbak Tari, Iya sih. ya kan ya Mbak Tari itu loh sering ikut kuliah tuh udah 2 kali, apalagi yang kuliah yang kedua itu gunanya IT juga kan Mbak ya. Iya. Jadi nah kalau kita lihat dari sini kan Mbak Arina pertimbangin, Mbak Arina tuh lebih milih ikut PPG apa nggak ikut PPG? Kalau nggak ikut PPG kan tadi apa yang terjadi? Ya Sekarang jadi sekarang udah percaya diri ya, belum ikut ya, nggak kalau ada yang mau ngajarin, insya Allah ya pengen lah ikut. Kalau Mbak Arina ini berarti kan Mbak Arina udah tahu nih kawan-kawannya itu rata-rata bisa IT, Pak Resno, saya, kemudian Mbak Presti, Mbak Tari. Nah sebenarnya Mbak Arina itu bisa sih ya komunikasi ya, seperti saya ini. Mungkin ketika saya repot Mbak Arina bisa tanya ke Mbak Presti,
ketika Mbak Presti repot bisa ke Mbak Tari. Nah, mungkin nah apa yang dilakukan Mbak Arina supaya Mbak Arina itu bisa maksimal dalam belajar? Kira-kira persiapan apa aja yang akan dilakukan Mbak Arina supaya nantinya waktu Mbak Arina PPG tidak ada kendala lagi, kan Mbak Arina harus mempersiapkan dari sekarang kan Mbak? Iya. Berarti saya juga harus cari yang ngomong anak-anak ya. Ya betul, Mbak Arina harus ngomongin anak yang bisa ngomong anak Mbak Arina. Nah kira-kira siapa yang bisa ngomong anaknya Mbak Arina, yang kira-kira sabar, yang kira-kira apa ya, deket dengan anaknya Mbak Arina? Kan kalau anak kecil biasanya kalau nggak deket ya bisa sama yang ngomong kan biasanya nangis. Nah itu Ya mudah-mudahan mbahnya bisa. mbahnya, nah itu ada mbahnya. Nah kalau selain mbahnya kan bisa juga Mbak punya mbahnya nanti repot, mbahnya juga harus punya cadangan biar nanti nggak terganggu gitu loh. Mungkin kita nggak tahu ya. Iya ya. Orang tua kan apalagi kan kasihan. Kira-kira nggak selalu ya. Nggak selalu ada. Repotnya ada. Repotnya kan enggaknya. Ya mudah-mudahan nanti saudara juga membantu lah. Siapa kira-kira? Apa ya? Bule lah kayaknya. Bulenya. Oke, berarti sekarang berarti tugas Mbak Arina berarti yang pertama Mbak Arina cari orang yang bisa ngomong anaknya Mbak Arina. Kedua Mbak Arina tadi belajar IT. Nah, Saya untuk pengennya jangan gimana? lupa. Ternyata kalau Sabtu kan saya setengah hari ya, anak-anak cuman istirahat setengah hari lah. Ya. Yang setengah kan pelajaran agama. Ya. Jadi saya kosong gitu kelasnya. Jadi pengennya setiap hari Sabtu kita 1 jam atau setengah jam gitu khusus belajar untuk Mbak biar cepat bisa maksudnya. Oh iya, jadi kan setiap hari Sabtu atau setelah pulang sekolah Mbak Arina kan bisa ya, jadi sebelum pulang sekolah 1 jam, 2 jam kita latihan. Iya. Latihan IT itu ya. Jadi kan, nah Mbak Arina tahu nggak sih apa aja sih apa tugas-tugas yang dikerjakan dalam PPJ itu? Belum tahu. Nah, Mbak Arina cari info juga ya. Nah kalau saya dulu kan nggak daring ya PPG-nya. Nanti Mbak Arina juga bisa tanya dengan Pak Atma. Kalau setahu saya kalau daring ini saya juga info dari kawan-kawan saya. Nah kalau PPG itu yang pertama yang Mbak Arina itu harus punya laptop. Mbak Arina punya laptop? Nah laptop itu yang dikerjakan pertama Gmeet ya, Google Meet. Jadi Mbak Arina harus download namanya aplikasi Google Meet ya. Nanti diajarin ya. Ya, terus di Google Meet itu ya, Mbak Arina itu harus kalau mau latihan bikin dulu. Jadi jadwal untuk melakukan Gmeet. Nah, kalau bisa Mbak Arina menggunakan Google ID. Nah, di PPJ itu yang mudah untuk merekam itu pakai Google ID. Kalau selain Google ID itu mungkin merekam cuma sebentar. Nah, keunggulan dari Google ID itu bisa berjam-jam. Jadi Mbak Arina harus punya Google ID-nya itu. Mbak Arina sudah punya kan? Yang kita belajar itu ya? Yang kita belajar itu jangan sampai lupa passwordnya. Karena itu juga sekarang mau terintegrasi dengan SIM PKB. Yang kedua ya, selain belajar Gmeet, Mbak Arina juga saya yakin Mbak Arina kalau masalah membuat perangkat pembelajaran RPP mungkin bisa kan ngetik-ngetik. Ya kalau bikin RPP, ngetik-ngetik yang ngetik-ngetik sederhana sih bisa ya. Nah buat RPP-nya ya Mbak Arina udah punya skill kan kalau masalah itu. Nah bikin RPP, kemudian Mbak Arina juga harus mempresentasikan ya RPP yang Mbak Arina buat itu. Jadi dipresentasikan lewat Zoom itu tadi, Gmeet itu ya. Jadi itu sejenis aplikasi kayak Zoom itu juga. Jadi dipresentasikan, nanti Mbak Arina belajar itu kan gitu. Jadi dipresentasikan, nanti ada apa ya, tutornya, ada guru pamongnya, nanti melihat ada kawan-kawannya. Jadi dari berbagai daerah kalau yang sekarang ini setahu saya gitu. Terus habis itu Mbak Arina juga disuruh mengerjakan modul-modul. Jadi ada namanya LMS ya. LMS itu berisi modul-modul, kemudian berisi tugas-tugas. Jadi berarti semua lewat ya, ada lewat LMS, ada lewat Gmeet tadi. Pertemuannya lewat Gmeet. Jadi Mbak Arina pertama suruh ngecekin dulu di LMS itu kan ada modul-modul suruh mempelajari. modulnya dari situ semua. Ya, di LMS itu. Nah, di situ nanti situ biasanya ada jadwalnya. Kapan Mbak Arina itu melakukan Gmeet itu tadi pertemuan sama tutornya. Nah, kalau Mbak Arina lagi Gmeet, nah itu semua aktivitas harus ditinggalkan kalau yang sekarang itu. Jadi Mbak Arina harus fokus di laptop itu. Mbak Arina harus
cari tempat lah ya, tempat yang kira-kira nyaman, nggak bising, nggak ada suara. Terus anaknya Mbak Arina ya diungsikan dulu gitu kan. Nah itu tadi makanya harus cari yang momong. Nah, dua lagi Ya selain modul biasanya Mbak Arina juga suruh buat nih media-media pembelajaran. Nah seperti video pembelajaran, jadi kayak ya, materi PowerPoint itu saya belum bisa. PowerPoint ya. Minta dibantu lah pokoknya. Ada PowerPoint dipresentasikan, terus juga bikin video pembelajaran. Terus Mbak Arina juga buat namanya Mbak Arina juga buat namanya apa namanya itu LKPD. Bahan-bahan dua, kemudian siswa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Nah, sedangkan kalau lembar kerja itu hanya hasil pekerjaan siswa itu sendiri. Nah, itu disebut lembar kerja. Makanya sekarang dia nyebut lembar kegiatan peserta didik karena di dalamnya itu harus ada kegiatannya. Kok namanya lembar kerja kan berarti hasil kerja peserta didik, berarti udah selesai kan itu, gitu kan? Nah, itu. Nah, LKPD-nya juga itu dibuat seperti ini, apa namanya? Buku-buku itu loh, Mbak. Jadi harus menarik nanti Mbak Arina tuh. Jadi Mbak Arina nanti pakai aplikasi, bisa namanya aplikasi Canva bisa ya. Jadi online itu. Jadi pakai Canva. Nah, di situ enak kalau kita bikin video, kemudian bikin LKS. Itu enak. Jadi lebih menarik lagi karena bervariatif. Kalau sekarang kan kalau cuma gunain PowerPoint itu kan apa ya? Sebenarnya PowerPoint ya itu aja gitu kan. Kalau kita nggak pinter slide-nya modifikasi itu kan kurang menarik. Nah kalau Canva itu insya Allah menarik. Kemudian, nah selain Mbak Arina tuh ya, itu kan banyak tuh yang harus dipelajari Mbak Arina tuh. Banyak banget. Mbak Arina kira-kira bisa menentukan waktunya kapan. Nah itu kan Mbak Arina buat jadwal, mungkin bisa gitu kan? Ini berarti nanti harus dijadwalkan dulu ya. Iya, Mbak Arina bikin rencana jadwal 1, 2, 3 supaya apa yang dilakukan Mbak Arina itu ya sesuai step by step gitu kan. Biasanya kalau kita nggak kita tulis, kita kan lupa gitu kan, kita nggak terstruktur lah apa yang kita lakukan gitu kan. Terus Mbak Arina itu juga tau nggak, selain apa yang nyiapin itu harus administrasi kan ya, tentunya Mbak Arina juga harus punya apa tabungan ya Mbak Arina ya. Jadi Mbak Arina harus punya tabungan tuh karena untuk PPG itu kan Mbak Arina harus nyiapin SKCK, kemudian kesehatan. Kalau sekarang namanya cuma kesehatan jasmani aja, siapa tahu muncul kesehatan rohani juga. Nah kemudian habis itu diupload, mungkin SKCK juga besok ya. ya kemudian diupload Mbak Rina bisa nyikennya ya. Nggak bisa. Nah Mbak Rina itu bisa namanya Belum bisa. download. Mbak Rina punya HP tuh, kalau HP-nya baru. HP-nya Sayang nggak dimanfaatin. HP-nya jadul. HP-nya baru nggak dimanfaatin karena nah Mbak Arina download namanya aplikasi Tini Scanner. Mana HP-nya Mbak Arina? Nah di Play Store. Mbak Arina sering mungkin ya. Di Play Store download namanya Tini Scanner ya. Nah ini ya Tini Scanner. Nah habis ini di download itu nanti dibuka Mbak Arina. Jadi kayak di Mbak Arina tuh kayak moto ya, kayak moto terus udah jadi scanan, hasil scanan itu sendiri. Nah nanti kan itu udah scan, jadi nanti filenya nanti bisa PDF. Ada PDF, ada file apa namanya JPEG. Nah itu jadi tinggal foto, nanti tinggal diupload. Nanti kan Mbak Arina mungkin buka link ya, link yang namanya link PPG itu. Nanti Mbak Arina kan PPG-nya di mana kita kan belum tahu ya. Belum tahu. Jadi Mbak Arina kan di luar Lampung. Iya teman-teman namanya ada yang di mana Bandung, ada yang di Jawa Timur. Nanti Mbak Arina misalnya buka websitenya, kemudian nanti diupload. Dan nanti Mbak Arina kalau lolos administrasi ya tadi itu dispesialin dari tadi yang tadi saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan lancar ya Mbak. Pokoknya saya mohon bantuannya, terutama ya masalah itu nanti kalau saya lupa, maksudnya hari ini jadwalnya Mbak gitu ya, ingetin ya. Pokoknya mohon bantuan Mbak Eni, Pak Dian, terus Mbak Presti, pokoknya minta bantuannya untuk bantu saya lah supaya nanti kalau PPG aku nggak kesulitan gitu loh. Ya. Insya Allah ya kalau teman-teman kita ya, kalau kita asalkan kita berkomunikasi kemudian minta tolong, mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak ya. Kemudian ada lagi masalah lagi Mbak Rina selain itu? Kayaknya
sudah nggak ada masalah lagi ya. Bisa ya membagi waktu antara sekolah sama PPG bisa? Mudah-mudahan nanti ya saya minta bantuannya kalau Nah, kalau pas saya PPG mm, harus daring ya saya mohon bantuannya untuk kelas 1 kalau anak-anak untuk tugas kelas 1 untuk tugasnya gitu maksudnya untuk kelasnya kan saya kalau pagi misalnya harus harus PPG gitu. Jadi kelas 1 kan kosong, besok kan udah mulai tatap muka toh. ya. Besok kan udah mulai tatap muka ya nanti kalau daring kan saya bisa ngasih tugas, tapi kalau tatap muka kan anak-anak nanti kalau tak tinggal bubar. Pokoknya ya mohon bantuannya untuk ngisi kelas 1 lah siapa yang kosong gitu. Nah, berarti pertama Mbak Rina juga itu harus melakukan apa ya, diskusi lah antar guru. Ini Mbak Rina bisa nggak tolong ibu kepala sekolah, Mbak Rina udah kasih tahu belum kepala sekolahnya kalau Mbak Rina PPG. Nah itu Kalau nanti kan panggilan saya udah ngomong, tapi kalau untuk langkah-langkahnya belum. nanti mungkin Mbak Rina juga bisa komunikasi dengan kepala sekolah. Bu, ketika saya PPG nanti saya mohon bantuannya untuk kawan-kawan dikondisikan supaya kelasnya kan nanti nggak kosong, apalagi sekarang udah mulai tatap muka ya Mbak ya. Tapi kalau semuanya daring mungkin bisa Kalau enak daring kan, kita bisa bisa, dihandle. Praktek ngajarnya juga nanti Mbak Rina juga disuruh praktek ngajar loh PPG itu. Jadi di video itu nanti praktek ngajar, nanti dilihat sama kawan-kawannya gitu kan. Kalau praktek ngajar mah bisa gitu ya. Nanti ya tolonglah dibantu gimana kalau gimana baiknya lah. Gimana Mbak Rina sekarang udah fresh, udah masih pusing? Ya masih sedikit tapi alhamdulillah udah lega. Udah lega ya. Oke, alhamdulillah kalau Mbak Rina udah agak lega, berarti ini nggak ada tempat, dia bisa nggak pernah masuk, nggak oke, pernah apa. seneng juga gitu loh. Masalah Mbak Rina bisa terselesaikan juga gitu kan ya. Ya itu saya mohon bantuannya nanti saya Kayak bantuan kan, juga bantuan waktu, bantuan tenaga. Pokoknya kalau biasa berenang. jangan ya kalau nanti saya bentar-bentar tanya jangan baru tanya terus gitu. Insya Allah enggak ya Mbak Rina ya. Kalau Insya Allah kalau kita sama-sama waktunya luang ya Insya Allah saling apa ya, ngasih tahu ya, kita kan saling berbagi informasi, saling membantu. Saling membantu. Semangat Mbak Rina, Semangat, semoga lulus ya. amin doanya ya. Iya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.